Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah membaca firman Tuhan yang mengajar kita lagi di sore ini. Kita selalu berulang-ulang dan agaknya memang ada banyak yang so hafal tentang kematian. Kematian itu selalu menjadi misteri ilahi, misteri dari aspek waktu. Yang kedua, misteri dari aspek proses. Yang ketiga, misteri dari aspek tempat. Maksudnya begini, misteri dari aspek waktu. Nyanda ada orang secanggih apapun kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman ini, tapi tidak ada satu orang pun yang berani memprediksi kapan kita, suami kita, anak kita, orang tua kita mati. Kalau di ilmu kedokteran, saudara-saudara tahu, perempuan yang hamil baru terlambat haid misalnya 1 minggu, secara medis dalam ilmu kedokteran sudah bisa diprediksi kapan ini lahir, bahkan bisa dirincikan tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Tapi tidak ada pendekatan teknologi yang secanggih apapun di dunia ini yang memprediksi kapan orang mati. Ada yang mati masih muda, ada yang mati di saat usia produktif, ada yang mati sampai di usia lanjut. Jadi tetap menjadi misteri dari aspek waktu. Kita yakin kalau ada orang yang so tahu kapan dia mau mati. Indah sekali hidup ini, sama dengan kita bilang tadi malam, Kang Ibu J. Coba orang so tahu, Tuhan so bilang mau mati, hamil lasut, engkau akan meninggal pada hari Kamis tanggal 2 bulan Juni 2016. Maka sebelum itu pasti indah hidup ini. Kita semua mempersiapkan. Lalu kenapa kita tidak pernah berpikir, anggaplah ini hari terakhir kita ada di dunia ini. Banyak orang menyia-nyiakan kehidupan, padahal dia tidak pernah tahu kapan dia akan mati. Yang kedua, misteri. Kematian menjadi misteri dari aspek proses. Ada orang yang mengalami sakit yang luar biasa, baru sampai pada kematian. Ada orang bilang begini, ada sama-sama jodoh kita. Kemarin orang dampingi pak dia, masa betul semati. Dari aspek proses ini menjadi misteri. Ada orang so 4 kali cilaka, patah-patah, nyandak mati. Ada orang so bunuh diri, ndak mati. Maksudnya berusaha bunuh diri, bukan so bunuh diri kok ndak mati. Berusaha bunuh diri, so berusaha bunuh diri, so bagantong, 2 kali bagantong ndak mati. Tapi ada orang masih dalam kandungan, so meninggal. Aspek proses ini menjadi misteri. Ada di jemaat Bethesda Luan beberapa tahun lalu, orang pergi kunjungan di rumah sakit Prof. Kando Malawaya. Secara manusiawi kita berharap, tapi secara kasat mata kita so sampai pada kesimpulan kemanusiaan. Agaknya ini so nyandak lama. Memang so sekarat, so 2 bulan nyandak sadar, so kuning. Itu pasien. Kita bilang, kita so sampai bilang ke keluarga, orang so mesti siap apapun yang terjadi. Lalu orang juga so siap. Bulan depan baku dapat kamari, so baik. Bayangkan itu. Dokter so bilang, so mesti siap-siap. Pendeta so berani bilang, so mesti siap apapun yang terjadi. Nggak jadi mati. Ada orang, itu, dah baik-baik, orang bilang dah baik-baik deh dia. So mati. Yang ketiga, dari aspek tempat, rahasia. Ada orang yang mati di rumah, ada orang yang mati di rumah sakit, ada pendeta yang mati di mimbar, ada yang mati cilaka di jalan, ada yang mati di pesawat, ada yang mati di oto. Menjadi rahasia. Saya kira saya selalu mengulang-ulang ini, tapi tentu saja tetap diingatkan. Tapi sekalipun ini menjadi misteri ilahi, dan tidak ada dari kita yang tahu kita akan meninggal kapan, di mana, dengan cara apa. Tetapi sebelum kita mati, selalu saja firman Tuhan datang kepada kita untuk mempersiapkan hidup kita kalau waktu itu telah tiba. Banyak orang tidak secara sengaja, kita bilang tadi malam waktu ibadah penghiburan, banyak hal yang tidak pasti di dunia ini, tapi kita mempersiapkannya dengan begitu matang. Misalnya,
Belum tentu mau sampai umur 25 tahun. Itu pernikahan. Tapi masih tahun ke-23, 24, so baking rencana. Kalau orang mau sampai di ulang tahun perak pernikahan, orang mau baking ini ya. So mulai batabung. Tidak pasti mau sampai, tapi orang mempersiapkan. Tetapi yang pasti misalnya mati, banyak orang tidak mau mempersiapkan diri. Harusnya kita juga berani mempersiapkan diri menghadapi kematian. Maka kalau orang sungguh-sungguh ada dalam kesadaran ini, tidak mungkin orang hidup menyia-nyiakan hidupnya. Ini yang penting. Yang berikut, kalau orang sungguh-sungguh secara sadar bahwa dia akan sampai pada kematian, maka kita harus berdiri satu pemahaman bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan berapa panjang umur yang kita akan nikmati di dunia ini, bukan panjangnya, tetapi isinya. Bukan berapa lama kita tinggal di dunia ini yang penting, tetapi apa yang kita bangun dalam kehidupan kita selama di dunia ini itu jauh lebih penting. Bukan panjangnya. Yang kita kejar bukan panjangnya, bukan umurnya, tapi kualitas hidup. Dan kualitas hidup seseorang, sekali lagi kita bilang, kualitas hidup seseorang bukan ditentukan berapa lama dia tinggal di dunia ini, berapa usianya, tapi seberapa kualitas, berapa besar bobotnya, isinya selama hidup di dunia ini. Hidup yang panjang tapi hidup tanpa arti, dengan hidup yang singkat tapi telah memberi arti luar biasa, itu jauh lebih indah. Itulah kehidupan yang sejati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, ada seorang filsuf Yunani, dia bernama Plato. Dia memberi pengertian yang luar biasa. Dia bilang begini, manusia itu sebenarnya hanya terdiri dari 3 unsur yang penting. Dari dalam tubuh manusia ada 3 unsur yang penting. Yang pertama dia bilang, pinggul dan perut, itu satu. Yang kedua yang penting adalah dada. Yang ketiga adalah kepala. Pinggul dan perut itu tempatnya seks dan makanan. Dada itu dia bilang tempatnya hati dan emosi. Kepala itu tempatnya logika. Lalu dia memberi penjelasan lebih lanjut. Kualitas hidup seseorang ditentukan mana dari ketiga unsur ini yang mempengaruhi kehidupannya. Maka dia bilang orang yang paling rendah derajatnya di dunia ini adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh perut dan pinggulnya. Hidup terus jadi liar, sibuk mencari makan, karena itu yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia lakukan adalah cuma untuk kepentingan perut. Kerja, 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 kerja. Untuk apa kerja? Supaya boleh makan. Yang kedua, ada orang yang hidupnya dipimpin oleh pinggul, oleh seks. Maka ini orang-orang yang derajatnya paling rendah. Begitu Plato bilang, yaitu orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, nafsu seks dan nafsu perut. Dia bilang orang yang kualitasnya lebih tinggi, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh hatinya, emosinya. Itu orang yang setiap kali mengambil keputusan mampu menimbang-nimbang mana yang baik dan yang jahat. Itu kelas menengah. Tapi itu sudah baik daripada orang yang dipimpin dan dikendalikan oleh perut dan oleh seks. Sibuk dia cari makan dan hidup memuaskan nafsu. Karena itu orang lihat, ada orang yang tidak peduli apapun. Mulai dia seks sembarangan, tidak kalah dengan binatang. Binatang cuma 2 yang dia backing, cari makan dan seks. Maka ada manusia yang hidupnya seperti manusia tapi kualitasnya seperti binatang. Itu Plato bilang. Yang kedua yang jauh lebih baik adalah kalau orang membangun kehidupannya dipimpin oleh hatinya. Tapi dia bilang masih ada yang jauh lebih berkualitas dari orang yang dipimpin oleh hatinya, yaitu orang yang dipimpin oleh kepala. Kepala ini tempat logika. Maka orang yang paling berkualitas di dunia ini dia bilang adalah orang yang dipimpin oleh akal, dipimpin oleh logika. Akan tergambar pada apa? Lihat, orang-orang yang menganggap penting pendidikan, orang tua yang mendorong habis-habisan biar orang habis, biar orang bajual asal anak-anak sekolah. Itu orang-orang kualitasnya tinggi, Plato bilang.
Maka orang-orang ini menganggap bahkan nyandak cukup cuma S1, mesti tambah. Kalau ada S3, kalau ada S4 lagi tambah. Itu orang-orang yang dia bilang memberi perhatian pada logika, pada ilmu pengetahuan, dan orang-orang itu adalah orang yang kualitasnya paling tinggi di dunia ini. Maka orang Kristen akan bertanya, masih adakah orang yang lebih tinggi kualitasnya dari orang yang dipimpin oleh logika, oleh akal, oleh otak? Plato bilang tidak ada. Karena itu pencapaian tertinggi dalam ilmu filsafat adalah logika. Orang yang paling pintar, orang yang paling bobot, orang yang paling sukses, orang yang paling hebat adalah orang yang memberi perhatian pada logika, pada pengetahuan, pada rasio. Maka rasio harus memimpin hidup setiap orang. Tapi orang Kristen akan berkata, tidak. Orang Kristen kalau ditanya, masih ada yang lebih tinggi dari logika? Hanya orang Kristen yang akan menjawab, masih ada. Dunia filsafat telah berhenti pada logika, tapi orang Kristen jauh lebih tinggi dari ilmu filsafat apapun di dunia ini. Sehingga orang Kristen akan bilang, masih ada orang yang kualitasnya lebih tinggi daripada orang yang dipimpin oleh logika, yaitu orang yang dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi yang jauh lebih tinggi dari logika, dari rasio, dari akal sehat adalah firman Tuhan. Maka orang-orang yang paling berkualitas di dunia ini, orang yang paling berbobot di dunia ini, berapapun umur yang Tuhan berikan kepada dia, yang jauh lebih berkualitas adalah sejauh mana dia hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu dunia ini punya cara pandang yang berbeda, tapi agama Kristen selalu menempati posisi tertinggi dalam membangun pengertian kemanusiaan. Yang jauh lebih penting, orang Kristen yang akan jawab. Plato, filsuf terhebat sepanjang masa, dia bilang logika paling tinggi. Orang Kristen akan jawab, firman Tuhan jauh lebih tinggi dari logika. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, beberapa hari yang lalu, kemarin ada pendeta di gereja singgung ini, tapi kita bilang kita lebih dulu. Dari beberapa hari yang lalu, yang pengguna Facebook tahu, kita bikin status begini. Alkitab bilang dulu cuma ada nabi palsu. Sekarang tuh kepalsuan termasuk dalam kehidupan Kristen makin banyak. Ada yang palsu orang butuh, ada palsu yang orang nggak butuh. Yang palsu mulai dari rambut palsu, itu orang butuh, gigi palsu. Ada lagi ibu-ibu, cewek-cewek kosmetik palsu. Dalam hubungan ada juga dia penama cinta palsu. Sekarang sudah tambah ijazah palsu, satu lagi lebih top, beras palsu. Itu heboh. Orang akan berusaha menggunakan segala cara untuk mempertahankan kehidupan, sampai bikin beras palsu. Sampai sebegitu sulit dibedakan mana tuh beras asli, mana tuh beras palsu. Tapi kita bilang kalau cuma beras palsu, kalau cuma kosmetik palsu, kalau cuma ijazah palsu, itu belum terlalu berbahaya. Yang paling berbahaya adalah apa? Kristen palsu. Itu yang jauh lebih berbahaya daripada orang yang pakai ijazah palsu, makan beras palsu. Yang lebih berbahaya dan sangat berbahaya, yang nyandak mau dapat tanpa di sorga adalah tuh Kristen palsu. Pendeta palsu, penatua palsu, syamas palsu, penginjil palsu, orang Kristen palsu. Sambil jadi pelayan khusus, bahugel. Sambil jadi pendeta, menyelewengkan keuangan gereja. Itu tuh orang palsu, orang Kristen palsu. Kita diingatkan oleh bacaan kita, waspadalah supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya, yang murtad dari Allah yang hidup. Diperingatkan kepada kita. Tuhan tidak pernah tahu kapan orang mati. Orang Kristen palsu, dapalia rajin di gereja ibu, merhatinya jahat, menyandang gelar pelayan khusus, tapi kerohaniannya bobrok. Secara status orang Kristen, tapi dalam kerohanian orang Kristen palsu. Menjadi orang Kristen yang tidak taat kepada firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang mulai bersandar pada hal-hal yang duniawi. Beberapa hari lalu kita juga pakai batu akik. Ini pemberian dari pabrik. Di muka rumah toh ada babeking, jadi orang bawa pendeta, orang bawa akan batu akik. Jadi ramai sekarang fenomena batu akik. Tapi yang kita mau kritik adalah mulai timbul bahasa begini, Ibu Jane, Bapak Penatua Aji. Pendeta, gara-gara dia dah pakai ini cincin akik,
dia usaha berhasil, kurang ajar, mulai bersandar pada hal-hal yang duniawi. Mulai dia ada pakai ini batu akik, kata dia dapat promosi, naik jabatan. Dulu dia ke rumah makan sepi, sekarang memang antri tuh mau datang. Mulai dia ada pakai ini cincin akik, batu akik ini dengan rupa-rupa nama. Ini berbahaya. Maka hati-hati saudara-saudara. Oh pendeta, itu cincin, kata kalau dia pakai jadi kabal. Oh maksudnya apa? Japotong. Tak bilang Marta coba. Japotong pendeta. Cuma jatah loh. Cuma bahaya pendeta. Dorang cabeking pakai for kejahatan. Polisi kata cari-cari dia coba hilang. Oh kurang ajar. Kita bilang so bahaya ini cincin akik ini. Mesti diingatkan lagi. Kita juga pakai karena pemberian, toh? Tapi kita bilang ini aksesoris. Nggak ada DP isi-isi, nggak ada tuh kelebihan dari cincin ini selain aksesoris. Orang Kristen palsu mulai banyak tanpa disadari, muncul dengan cara-cara yang luar biasa. Iblis mulai menyelewengkan supaya kita menjadi orang Kristen palsu yang mulai bersandar pada hal-hal yang bukan dari Tuhan, mulai bersandar pada hal-hal yang duniawi. Ini tanda awas bagi kita para pelayan khusus, karena kita akan mendoakan usaha-usaha jemaat termasuk dalam bisnis batu akik. Tapi peringatkan, itu sebatas aksesoris, tidak akan mendatangkan kemujuran, tidak akan mendatangkan kekuatan mistik. Ini berbahaya saudara-saudara. Karena itu ayat-ayat yang orang baca tadi mengajar kita untuk apa? Mumpung masih ada waktu, segera hidup dalam pertobatan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih mendengarkan firman Tuhan, jangan mengeraskan hati. Bertobat, hidup kudus, hidup setia kepada firman Tuhan. Torang gak pernah tahu kapan torang mati. Ada orang bilang begini, nanti coba pendeta kalau semua mati kong bertobat. Nanti kan biasa kalau semua mati sakit-sakit. Syukur-syukur kalau sakit-sakit. Kalau nyandak Riki sakit kong langsung mati. Nyandak Riki bertobat. Maka Alkitab bilang hari ini ada dua hal yang menyebabkan orang tidak boleh masuk surga. Sama dengan orang Israel adalah contoh bagi kita. Yang pertama, orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Yang kedua, sekalipun dia percaya lalu dia murtad. Awalnya dia percaya, tapi kemudian hidup dalam pemberontakan melawan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan bahkan lebih jauh adalah dia murtad, mengingkari pendirian imannya. Maka orang itu juga tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Maka tentu pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan ini sebagai seruan kepada semua orang setiap hari. Tapi juga bagi kita semua diingatkan untuk saling menasehati. Hendaklah kamu saling menasehati. Jangan saudara-saudara torang so tahu, torang pe keluarga, torang pe anak-anak, torang pe tetangga, torang pe kenalan hidup dalam kejahatan, lalu kita membiarkan. Biar Jo, mana-mana Jo, dia mau masuk surga, mau masuk neraka, terserah dia, dia tanggung sendiri. Tidak boleh. Kita hidup sebagai orang Kristen yang juga harus saling menasehati. Syukur-syukur kalau waktu orang hidup sampai tua. Syukur-syukur waktu di masa tua ada anak-anak yang urus. Kalau tidak sampai tua, syukur juga kalau sampai tua anak-anak urus, kong anak-anak baik-baik. Ada orang kasih yang so sampai tak tua-tua, dia be anak so sebiar, so tua, kurang saki-saki, kasih tidur di kamar paling belakang. Siapa kata udah tidur di kamar belakang tuh opa atau tuh oma? So dapat malu kok pendeta, so bobo, kurang japis di celana. Sejak pakai akang pampers, marlah yang kali pendeta dia tidak sadar dia sosial robek itu pampers. Ini for lansia-lansia. Syukur-syukur masih sampai lansia. Torang di BTS Daluan secara khusus yang tahun ini so 3 lansia semua. Bukan berarti kita mau bilang tuh lansia siap-siap. Bisa saja kita lebih dulu dari lansia. Iya toh, bisa saja ya. Hamilah so boleh. So bilang kita mau so boleh. Datang jauh kamari sekarang. Besok misalnya toh, kau dengar berita telah meninggal dunia dengan sukses pendeta hamil asuh. Nah, maksudnya tidak Riki sakit, sukses toh itu.
Mar kasihan orang kalau sampai tua-tua, anak-anak kurang baking sia-sia, lantaran sobo-bau kasih tidur di kamar paling belakang. Dapat malu kok pendeta kalau mau tidur di kamar muka, lain kali ada tamu kurang bau pesing. Jadi kasih tidur di kamar belakang. Jangan saudara-saudara. Orang petanggung jawab no anak-anak, bersyukur kalau orang tua dapat anak-anak yang sama dengan ibu jahit dengan penatua aji. Toh? Pelayan khusus, tak perlu juga jadi pelayan khusus kong bye-bye. Toh? Syukur-syukur. Jangan kita menyia-nyiakan orang tua kita. Bersyukur kalau orang masih boleh menikmati orang tua sampai di usia lanjut, meskipun kasihan kurang sakit-sakit. Toh? Meskipun kurang jaga di akang pampers. Jaga, hormati. Jangan kurang kasih tanpa di belakang. Kalau ada tanpa yang lebih belakang dari kamar belakang, di situ tuh mama, di situ tuh papa. Kurang tunggu-tunggu, pelama lagi mau mati. So siksa orang bapak urus. Bersyukur saudara-saudara. Maka kita mau bilang sekali lagi, kualitas hidup kita tidak ditentukan berapa panjang kita hidup di dunia ini, tapi sejauh mana kita hidup dengan firman Tuhan. Karena itu apa yang diingatkan hari ini. Mari kita bangun. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan lagi mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Hiduplah setia. Jangan goyah, jangan murtad dari iman kita kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin.